Hai, saya Rito Ramadan, mahasiswa Sistem Informasi FMIPA Untan. Saya hadir di sini ingin mempresentasikan tugas besar saya pada mata kuliah pemrograman komputer. Pada tugas besar ini berjudul Program Kasir Ayam Geprek Pak De Bagong. Nah, latar belakang dari dibuatnya program ini adalah untuk menjawab tantangan para UMKM atau pelaku UMKM eh, di zaman sekarang, di mana tantangannya adalah berupa efisiensian dari pekerjaan mereka, di mana terutama pada pelayanan customer di bagian kasir. Nah, program ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut, di mana membuat proses pelayanan customer di bagian kasir itu menjadi lebih mudah dengan by system. Tujuan dari membuat program ini adalah meningkatkan efisiensi transaksi, tentu dengan semuanya sudah diatur oleh sistem, itu membuat semuanya menjadi lebih cepat dan efisien. Meminimalkan kesalahan pencatatan. Nah, kalau dilakukan oleh manusia, masih ada kemungkinan untuk terjadinya human error atau kesalahan pada manusia tersebut. Nah, dengan semuanya diurus oleh sistem, akan meminimal kesalahan tersebut. Menyediakan pengolahan data yang terstruktur. Karena semuanya by system, berarti semuanya dicatat dengan rapi dan terstruktur, ya mudah untuk dilihat. Nah, karena dia efisien pelayanan kasirnya, karena sudah by system, itu juga meningkatkan kepuasan pelanggan saat berkunjung ke UMKM tersebut. Dalam kasus ini adalah ayam geprek Pak De Bagong. Tujuan yang terakhir adalah mempermudah analisis dan mengambil keputusan. Dengan adanya data yang sudah terstruktur rapi, ini juga memudahkan owner atau pemilik usaha tersebut untuk menganalisis datanya, kapan penjualannya ramai, di jam-jam apa aja, untuk mempermudah saat mengambil keputusan. Nah, setelah kita tahu latar belakangnya, kita juga tahu tujuan dari program ini, mari kita langsung akan memperlihatkan programnya. Nah, programnya ini dibuat dengan bahasa pemrograman Python. Ini kita jalankan saja pada terminal. Tampilan pertama yang akan dilihat oleh seorang kasir adalah pertama nama dari usahanya, jalan, dan nomor HP. Akan dilanjutkan dengan daftar menu, yaitu ada nomor menu, nama menunya, dan harganya. Di sini kasir akan diminta untuk memasukkan nomor menu, yaitu antara 1 sampai 7. Coba kita masukin 1, yaitu ayam geprek biasa dengan jumlah 4. Ayam geprek spesial mungkin kita tambahkan juga dengan jumlah 3, dan 6 air mineral mungkin sebanyak 6 kali ya. Oke. Nah, jika ini kita keluar dari menginputkan menu ini, kita bisa mengetik saja selesai. Nah, akan dikasih tahu kan total belanja dari menu-menu yang dipesan adalah sejumlah 123.000. Nah, ini akan disampaikan oleh kasir kepada customer untuk dilakukannya pembayaran. Setelah customer memberikan uang kepada kasir akan menginputkan jumlah uangnya. Dalam kasus ini coba kita masukkan saja 150.000. Nah, setelah terjadi penginputan, akan keluar yang namanya struk belanjaannya. Akan terdiri dari informasi seperti nama ayam gepreknya, alamat, dan nomor HP. Juga dengan menu-menu apa saja yang dipesan. Menu apa saja yang dipesan serta jumlahnya, dan akan disampaikan totalnya juga, dan jika mendapatkan diskon akan disampaikan juga diskonnya, uang yang diinputkan berapa, dan kembaliannya berapa. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah terima kasih, kalimat terima kasih, dan kapan transaksi ini terjadi. Nah, setelah kita tahu tampilan dari sistemnya atau sistem kasirnya, kita akan lihat bagaimana sih sistem ini bekerja pada setiap baris kodenya. Nah, di sini saya menggunakan Python
terutama pada bisa kita lihat pada file main Python, main py. Di sini kita mulai untuk menginisiasi data-data seperti nama toko, alamat, nomor HP-nya. Kita lanjutkan dengan mengambil daftar menu yang diambil dari file menu.json. Nah, di sini kita pisahkan file untuk menyimpan menu-menunya. Ini nama menunya dan ini harganya. Oke. Setelah itu kita akan sudah mendapatkan daftar menunya yang sudah diambil, kita akan melakukan print seperti yang saya sebelumnya, print yang ini. Oke, kita akan print nama tokonya, alamat, dan nomor telepon, serta kita akan menampilkan atau show daftar menunya. Show daftar menu ini yang ini. Nah, ini saya pindahkan functionnya ke utility, di mana ini akan menggunakan tabulate untuk membuat daftar menu dengan format tabel. Seperti itu. Nah, kita lanjut, kita menginisiasi juga ini variabel pesanan dan total harga. Setelah diinisiasi akan dilakukannya while true untuk melakukan input secara berulang-ulang. Kenapa kita menggunakan while true, tidak menggunakan for i? Karena kita nggak tahu nih berapa jumlah produk yang bakalan dipesan oleh customer. Nah, jadi kita melakukan input saja seperti biasa, pilihan yaitu nomor 1 sampai 7 atau selesai untuk mengakhiri while true ini dengan keyword break di sini. Itu if pertama. Kita lanjut dengan if yang kedua. Ini adalah bentuk validasi saja, di mana apakah pilihannya adalah digit. Apakah pilihannya itu lebih kecil daripada 0? Kalau iya, maka pilihan tidak valid dan seterusnya. Ini adalah pilihan kalau pilihannya itu melebihi dari jumlah daftar menu. Bagaimana kalau seandainya ini kan kita punya jumlah data 7. Gimana kalau dia memasukkan 8? Kan tidak ada. Jadi pilihannya tidak valid. Setelah dia lewat dari validasi ini akan masuk ke blok yang else, di mana di sini kita akan mendapatkan indeks menu. Indeks menu ini didapat dari pilihan yang kita rubah jadi integer. Karena indeks itu mulai dari 0, maka kita kurangi dengan 1. Nah, menu yang dipilih kita ambil dari daftar menu yang sudah kita ambil di sini. Kita jadikan list dan kita ambil sesuai dengan indeksnya, yaitu indeks menu seperti yang dipilih. Jumlahnya kita akan minta lagi input. Kasir akan meminta kembali input berapa banyak jumlah yang diinginkan customer untuk satu pesanan itu. Nah, di sini juga ada validasi lagi while not. Kalau dia itu bukan digit ataupun jumlahnya itu sama dengan atau lebih kurang daripada 0, maka akan tampil lagi pesan yaitu jumlah tidak valid dan akan diminta untuk melakukan input kembali kepada jumlahnya. Nah, jumlah ini sudah didapat. Maka total harga itu dilakukan increment di sini karena sudah diinisialisasi di atas, akan dilakukan increment di mana akan menambah secara terus menerus. Daftar menu ini mengambil harganya dikali dengan jumlahnya, jadi harga dikali dengan jumlah. Nah, pesanan juga kita ambil, pesanan kita masukkan dengan jumlah yang sudah kita dapatkan sebelumnya dari inputan. Setelah semua proses ini selesai, ini kan proses penginputan dari menu yang dipesan apa aja. Nah, di sini kita melakukan logic lainnya, yaitu untuk diskon. Diskon ini akan kita inisiasi dengan 0 ya. Jadi diskon pertama itu 0. Nah, kalau total harga belanjanya dia itu lebih dari 100.000, dia bakalan mendapatkan diskon sebesar 15% dari total belanja, total harganya. Kalau dia lebih dari 200.000, dia bakalan dapat potongan diskon sebesar 20%. Nah, ini diskonnya akan berubah kalau dia bakal masuk ke blok if ini ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan input uang dari pelanggan. Karena kita semuanya sudah proses dari pesanan-pesanannya, waktunya untuk membayar. Nah, saat membayar ini, kasir akan meminta customer untuk melakukan pembayaran dan
Total uang pembayaran tersebut akan diinputkan di sini, seperti total belanjanya. Tapi sebelum itu juga diberitahu total harga yang harus dibayar berapa. Nah, ini format rupiah ini adalah function utility yang saya buat sendiri untuk memformat dari integer itu, daripada sulit untuk dibaca, akan mudah jika diformat menjadi rupiah saja dalam format rupiah. Nah, setelah itu uang pelanggan akan diminta untuk melakukan input. Setelah selesai di input, sudah di enter, dia akan melakukan print atau menampilkan struk belanjaannya, yaitu seperti biasa nama toko, alamat, dan nomor HP. Dilanjutkan dengan melakukan looping atau perulangan pada item-item pesanannya, yaitu ada nama itemnya, terus jumlahnya berapa, seperti yang kita lihat di sini ya. Nah, di sini kalau ada diskon, kalau diskonnya itu lebih dari 0, berarti dia memiliki diskon ya. Nah, itu bakalan ditampilkan juga diskonnya berapa, seperti di baris kedua ini setelah total. Nah, juga akan dimasukkan juga tadi bayarnya berapa sih, ini akan ditampilkan uang bayarnya, itu di bawah diskon ini uang, dan kembalian yang harus diberikan oleh kasir itu berapa. Setelah itu seperti biasa, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, pada baris ini akan ditampilkan kata ucapan terima kasih dan juga waktu kapan struk ini dicetak. Waktu sekarang itu ini adalah function utility yang saya buat juga sendiri di sini menggunakan modul date. Kurang lebih mungkin segitu saja dari saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini, dan saya doakan semoga saya dan teman-teman angkatan saya juga dapat berhasil dalam tugas besar mata kuliah pemrograman komputer ini. Sekian dari saya, terima kasih.